Terus jangan lupa senyum. Terus memperkenalkan diri pada klien. Terus jangan lupa untuk memperkenalkan diri nanti kita berjabat tangan. Ibunya, Bu, perkenalkan nama saya bidan siapa, dengan ibu siapa, ada yang bisa saya bantu gitu. Terus mempersilahkan pasien duduk dan komunikatif. Jadi untuk yang ini 3 ini nanti masuk ke isi, soalnya di isi belum ada. Ini kan menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Jadi nanti kita bilang gini, jadi nanti maksud dan tujuan saya di sini untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang tablet besi, jangan tablet FE ya. Diusahakan menggunakan bahasa yang ini mudah dimengerti. Tentang tablet besi selama hamil supaya ibu tahu manfaat tablet besi selama kehamilan, yaitu untuk mencegah anemia atau kurang darah. Terus ada yang bisa saya bantu ibu kan juga biasanya ibunya begini, Mbak, anemia atau kurang darah agar tidak terjadi komplikasi seperti keguguran. Ya, terus tanggap terhadap reaksi pasien dan kontak mata. Jadi pas kita tanya-tanya sama ibunya, kita menghadap ke ibunya, jangan melihat langit-langit atau mencari sesuatu. terus sabar dan teliti. Jadi yang percaya diri, suaranya yang keras, nggak usah ragu-ragu. Misalnya kalau salah ya nggak, penting banter. Ya, terus masuk ke isi. Urut ya. Yang pertama, tadi kan memberikan salam. Yang pertama pokoknya kamu masuk ke itu apa namanya stasi itu, lihat soalnya dulu, terus udah nanti ibunya langsung berdiri toh biasanya, terus bilang, Bu selamat siang, silahkan masuk, silahkan duduk. Terus ibunya duduk, terus ini saya tutup pintunya dulu ya Bu ya, terus ditutup, digeser kayak ceritanya tirai ini. Terus gimana Ibu? Oh ya, perkenalan diri dulu. Kan udah mempersilahkan masuk, persilahkan duduk, privasi, terus memperkenalkan diri. Bu, perkenalkan nama saya Bidan Okta. Ini dengan Ibu siapa? Sambil berjabat tangan gitu toh. Terus gimana Ibu? Apa yang dikeluhkan? Misalnya kan nanti kan settingannya ibunya udah anemia. Terus ini Bu, saya pusing sama lemas. Tanya sejak kapan gitu. Jadi tanya apa keluhannya, terus sejak kapan. Tanya keluhannya apa, terus sejak kapan. Bentar ya, terus saya cuci tangan terlebih dulu sampai saya tutup tirainya. Kemudian tirainya kamu tutup jebret, kemudian kamu cuci tangan 7 langkah. Selesai cuci tangan 7 langkah, kamu sama ibunya. Ibu untuk menyusui, ibu keluhannya apa, sejak kapan, terus ditanya Ibu apakah kehamilan, kan ditanya Ibu ini kehamilan yang berapa, terus di kehamilan yang dulu apa juga mengalami seperti ini Bu gitu. Ibunya jadi cuci tangan 7 langkah. Pertama, tangannya di yoga biasa. Pertama tangannya dibasuh dengan menggunakan air, kemudian kasih sabun ya Bu. Ini kan ibunya benar-benar biasa sabun. Kamu kan kering kalau cuma nunjukin tak, jadi nggak apa-apa kan bergantung gitu. Jadi pertama diusap dengan telapak tangannya dulu, kemudian punggung tangan, sela-sela jari tangan, kemudian luas udah, terus ditanya Ibu apa udah pernah cek kadar HB gitu. Kalau misalnya udah berapa Bu gitu ditanya. dibilas sampai bersih dan kering ya Bu ya. Ya, ini bayinya bisa dibawa lagi Bu. Nah, ini bayinya di sebelah kiri sini. Ibunya duduk, kan ibunya duduk ini. Udah ya. Jadi yang poin 6, pokoknya Ibu disapa, disuruh duduk, terus ditutup pintunya, terus perkenalan, tanya keluhan, terus sejak kapan, tanyakan apakah dulu udah pernah mengalami seperti ini, terus tanya kadar HB, terus ditanya berapa. Udah ya. Terus ke poin 7, menjelaskan kondisi atau permasalahan klien yang kekurangan zat besi. Jadi nanti setelah ditanya berapa HB-nya, misalnya kan ini kan anemia, jadi HB-nya kemarin 9 Mbak. Oh berarti ini Ibu anemia ya Bu ya. Ini biasa terjadi pada ibu hamil dikarenakan terjadi pengenceran darah. Jelaskan. Berarti langsung masuk ke teknik menyusuinya. Jadi untuk teknik menyusuinya yang benar Ibu
dengan santai dan nyaman. Punggung ibu sejajar dengan punggung kursi, kakinya diberi alas supaya tidak membungkuk. Ini satu poin satu toh. Terus udah. Jadi poin 7 tadi dijelaskan ini terjadi anemia tapi normal. Terus sebelum masuk ke poin 8 dijelaskan dulu. Sebelum masuk ke poin 8 kan tadi udah dijelaskan ya, tadi anemia. Terus ini Bu, jadi maksud saya di sini saya akan menjelaskan mengenai tadi yang poin 3 yang di depan, sikap dan perilaku. Saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan tentang tablet besi selama hamil supaya ibu tahu manfaat tablet besi selama kehamilan, yaitu untuk mencegah anemia atau kurang darah agar tidak terjadi komplikasi. Pokoknya yang tadi poin 3 tadi. Udah ya, poin 6, 7, terus maksud dan tujuan. Terus habis maksud dan tujuan, persepsi. Tadi ditanyakan, Ibu apakah sebelumnya pernah mendengar dan mengetahui tentang tablet besi, Bu? Gitu. Sebelumnya apa Mbak? Pernah mendengar dan mengetahui tentang tablet besi. Menghadap pada perut atau payudara ibu. Menghadap perut atau payudara ibu. Untuk posisinya bayi menghadap perut atau payudara ibu. Udah ya. Berarti poin 6, poin 7, terus maksud dan tujuan, terus persepsi itu tadi. Terus masuk ke poin 8, menjelaskan pengertian zat besi. Terus ini Ini coba lanjutkan aja. Pengertian zat besi. Terus kan tadi kan tadi kan kita tanya Ibu apakah sebelumnya pernah mendengar atau mengetahui tentang tablet besi. Terus ibunya biasanya jawabnya, oh tidak Mbak, belum pernah. Oh ya Bu, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tablet besi adalah ini tadi suplemen penambah darah atau unsur pembentuk sel darah merah. Zat besi adalah suatu suplemen penambah darah atau unsur pembentuk sel darah merah yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. Atau unsur Pembentuk sel darah merah. Sel darah merah yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil guna mencegah terjadinya anemia selama kehamilan. double. Siap pengertian. Udah ya pengertian. Terus masuk ke poin 9, menjelaskan kegunaan zat besi. Nah, untuk kegunaannya Bu di sini sebagai suplemen penambah darah. Dan selama hamil ini Bu wajib mengkonsumsi tablet zat besi guna mencegah timbulnya anemia selama kehamilan yang nantinya dapat membahayakan jiwa janin, jiwa ibu, yang nantinya dapat membahayakan jiwa ibu dan menghambat perubahan janin. Kan tinggal dimasukin Bang, udah siap semuanya kan? Kita rangsang mulut bayi akan membuka Perubahan. dengan cara menyentuh Pertumbuhan dan menghambat pertumbuhan janin. Nah ya, kegunaannya sebagai suplemen penambah darah dan selama hamil ibu wajib mengkonsumsi tablet zat besi guna mencegah timbulnya anemia selama kehamilan yang nantinya dapat membahayakan janin ibu, jiwa ibu dan menghambat pertumbuhan janin. Terus masuk poin 10, menjelaskan tablet yang mengandung zat besi. Jadi nanti ada alat peraganya, ada ini sama sayuran, sayuran. Nah nanti harus digunain beneran ya. Nanti kalau misalnya nggak digunain ada poin itu untuk penggunaan alat itu. Jadi harus digunakan. Jangan lupa loh. Jadi untuk yang poin 10 nanti dikasih lihat ke ibunya, Bu ini ya Bu ya tablet zat besinya yang harus ibu konsumsi tiap hari. Putih dan areola masuk ke dalam mulut bayi dan usahakan
Terus masuk poin 11. Menjelaskan kebutuhan atau dosis per hari. Jadi kan tadi udah ditunjukkan toh itu tablet besinya. Terus dijelaskan kepada ibunya. Ibu ini sehari ibu bisa mengkonsumsi 1 tablet. Nah, ini 1 tabletnya berisi 60 mg. 1 tablet berisi 60 mg. Dan ibu ini bisa menambah dosis menjadi 2 kali per hari jika kondisi HB jauh dari normal. Udah ya. Kemudian poin 12 menjelaskan kebutuhan atau dosis selama hamil. Nah, untuk selama kehamilan sendiri ibu nanti akan mendapatkan tablet besi sebanyak 90. Nah, ibu ini harus minum semua tablet tambah darah yang diberikan oleh bidan. Tadi kan 1 hari 1 kali, terus yang ini selama kehamilan 90 tablet. Udah ya. Terus masuk ke poin 13, menjelaskan waktu minum tablet zat besi. Nah, untuk waktu minumnya ibu ini sebaiknya diminum pada waktu malam hari menjelang tidur karena untuk mengurangi efek mual yang akan timbul setelah ibu meminumnya. Jika ibu meminumnya pada waktu pagi hari, maka ibu akan mual muntah karena salah satu efeknya menimbulkan rasa enek. Terus poin 14 menjelaskan cara minum tablet zat besi atau penyimpanan tablet zat besi. Untuk poin 14 ini dijelaskan untuk cara minumnya ibu dapat minum menggunakan air jeruk atau buah yang mengandung vitamin C. Atau buah yang mengandung vitamin C, atau dapat juga menggunakan air putih karena akan membantu proses penyerapan zat besi. Jangan diminum dengan menggunakan air susu, kopi, dan teh karena akan menghambat proses penyerapan zat besi di dalam tubuh. Untuk menyimpannya, sebaiknya disimpan di suhu ruangan. Disimpan di suhu ruangan dan tidak boleh terkena sinar matahari. Secara langsung atau dekat dengan sumber panas. Disimpan di tempat tertutup dan kering. Tadi kan udah sampai yang Menkes ya. Terus ibu apakah sudah paham? Dan setelah dibuka, kemudian ditutup kembali. Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan kan ditanya apakah itu mau ditanyakan enggak ada. Itu kan juga dulu kan ada tiga. Udah ya. Terus ke poin 15, menjelaskan efek samping tablet zat besi. Nah, Bu, untuk efek sampingnya setelah mengkonsumsi tablet zat besi ini, Ibu dapat timbul rasa enek atau mual, kemudian Ibu bisa terjadi konstipasi atau susah buang air besar, dan warna tinja akan berubah menjadi hitam kecoklatan. Nah, kemudian untuk poin 16 menjelaskan bahan makanan yang mengandung zat besi. Untuk bahan makanan yang mengandung zat besi ini Ibu bisa mengkonsumsi sayuran yang berwarna hijau yaitu bayam, kangkung, terus singkong, daun singkong, pete, dan Ibu juga bisa mengkonsumsi daging berwarna merah. Ibu juga bisa mengkonsumsi daging berwarna merah. Tanggal, jam, kemudian hati dan kacang-kacangan. Tanda tangan nama bidan. S-nya ibu tanda tangan nama bidan, S-nya ibu mengatakan bla 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 tergantung. Dia kemudian menjelaskan bahan makanan yang membantu penyerapan zat besi. Ini agak dibolak-balik ya, tapi dihafal benar soalnya poinnya sendiri-sendiri. Kalau misalnya nanti tidak hafal
nilainya enggak 2. Ada yang ketinggalan nilainya enggak benar. Untuk ini poin 17 yang susu sama keju itu dihapus aja, dicoret. Jadi untuk bahan makanan yang membantu proses penyerapan zat besi di dalam tubuh yaitu makanan yang mengandung vitamin C, jeruk, sayuran hijau, kentang, dan makanan yang mengandung B12 yaitu hati, ginjal, telur, ikan, dan daging. Terus poin 18 menjelaskan bahan makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Jadi untuk bahan makanan yang menghambat penyerapan zat besi ini yaitu teh, kopi, dan susu. Ini yang menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh ini dicoret. Menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh dicoret. Tak persingkat katanya biar apa? Yang nomor 1 enggak? Dua. Yang 0 sama 1 enggak usah dilihat aja. Enggak usah diperhatikan. Ya, jadi bahan makanan yang menghambat proses penyerapan zat besi di dalam tubuh adalah teh, kopi, dan susu. Nah, disarankan untuk ibu tidak meminumnya setelah makan. Karena yang ini minum teh, kopi, dan susu setelah makan langsung dicoret. Jadi meminumnya setelah makan karena dapat menyebabkan disarankan tidak meminumnya setelah makan. Terus lebar itu dicoret, tekan dapat. Karena dapat menyebabkan hambatan penyerapan zat besi dalam tubuh hingga 80%. Padahal zat besi sangat dibutuhkan dalam upaya pertumbuhan proses tubuh. Kalian ya. Bahan makanan yang menghambat proses penyerapan zat besi di dalam tubuh seperti teh, kopi, dan susu. Disarankan untuk ibu tidak meminumnya setelah makan karena menyebabkan hambatan penyerapan zat besi dalam tubuh hingga 80%. Padahal zat besi sangat dibutuhkan dalam upaya pertumbuhan kualitas tubuh manusia. Ya, masuk poin 19 menjelaskan cara mengolah makanan sehingga zat besi yang terkandung di dalamnya tidak banyak yang hilang. Untuk yang terakhir Bu, ini untuk mengolah sayurnya. Untuk mengolah sayur yang benar yaitu sebelum masak sayuran dicuci baru dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Jangan merendam sayuran yang telah dipotong karena vitamin C mudah larut dalam air. Hindari memotong sayuran terlalu kecil karena ukuran kecil akan menyebabkan hilangnya vitamin. Gitu aja. Untuk proses pengoksidasian ini takutnya nanti buahnya tidak mudul. Akan menyebabkan hilangnya vitamin, terutama vitamin C. Jangan memasak sayuran terlalu matang. Terlalu masak. Nah ya, terus melakukan evaluasi. Nah di evaluasi ini ada 4 poin. Kan tadi udah dijelaskan ya. Terus kita tanya, gimana ibu? Apakah ibu sudah jelas? Terus kalau ibunya udah mbak, terus gimana ibu? Ada yang ditanyakan enggak? Gitu. Ditanya apakah ibu sudah jelas. Terus ditanyakan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti dijawab. Terus setelah itu ibu suruh mengulangi lagi apa yang sudah diterangkan. Ya ibu bisa diulangi lagi apa yang sudah tadi saya jelaskan secara garis besarnya saja. Nah kalau misalnya ibu udah menjelaskan, kalau nanti ibunya dikasih pujian, oh ya ibu benar yang sudah ibu jelaskan ya bu ya. Terus terima kasih bu atas kunjungannya. Semoga kehamilan ibu sehat. Hati-hati di jalan ya bu, mari saya antar. Terus salaman.